suka-suka kamu tanya, kita jawab di sini. Hai, selamat malam ke Orangers ya? Serius sih manggilnya Orangers? Sobat Orange boleh. Oh iya, Sobat Kampus Oren. Aku sampai lupa nama panggilan sendiri. Nah, Sobat Kampus Oren, malam ini aku gak sendirian. Aku bakal ngasih kamu suatu informasi yang penting banget. Dan sebenarnya sih aku di sini pura-pura nggak tahu aja ya supaya bisa nanya-nanya teman sebelah aku. Malam ini aku nggak sendirian, aku udah ditemenin sama Kang Yadi. Hai Kang Yadi. Wah, malam. Oh, ini adalah suara dari admin WhatsApp official kita ya. Admin 2. Kang Yadi ini kan ada di bagian penerimaan mahasiswa baru ya. Nah, aku pengen tanya-tanya nih karena di sini pasti banyak banget Sobat Kampus Oren yang baru regenerasi. Karena kalau sobat Kampus Oren yang tahun kemarin mereka udah jadi mahasiswa nih. Nah sekarang udah ada yang baru nih Kang Yadi. Dan mereka ini masih meraba-raba kayak ibaratnya baru masuk ke sebuah ruangan baru, tapi dia belum tahu di ruangan itu tuh ada apa aja. Oke, jadi apa nih pertanyaannya? Nah, kayaknya kita udah punya kontak batin ya. Aku nggak perlu nanya, Kang Yadi udah mau langsung jawab gitu. Nah, pertanyaannya adalah di sini kan masih banyak banget yang belum tahu nih. Kadang juga keceletot. Keceletot itu dalam artian kita kan namanya Politeknik Pos Indonesia dan Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Kalau disingkat, Politeknik Pos Indonesia itu Poltek Pos. Kalau Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia itu disingkatnya STIMLOG. Yeah. Tapi kadang ada beberapa aja orang yang nyebut Poltekkos itu jadi Poltekkes. Tiba-tiba nge-WhatsApp ke Omega nanyainnya, Kak ada jurusan kebidanan nggak? Kan bingung ya. Terus ada juga yang STIMLOG jadi STIMOLOG. Kan kita juga, aduh maaf itu bukan nama aku gitu. Karena kan kalau beda, kita pun misalkan Kang Yadi nih, tapi aku salah huruf jadinya manggilnya Kang Yada. Noleh nggak kira-kira? Enggak kan? Iya makanya. Nah aku pengen tahu dong dari Kang Yadi nih, Poltek Pos dan STIMLOG itu sebenarnya kampus apa gitu? Biar orang-orang tuh, oh kalau Poltek Pos STIMLOG tuh pasti itu, nggak mungkin yang lain gitu. Siap. Jadi intinya Politeknik Pos Indonesia atau yang dikenal dengan Poltek Pos, kita berdiri tahun 2001 ya Mbak. Aku manggilnya kakak Mbak atau gue lo? Asal jangan panggil ibu aman. Oke, aman ya. Nah, jadi untuk Poltek Pos sendiri kita lahir di tahun 2001 di bawah naungan PT Pos Indonesia Persero yang punya orang ikatan dinas ya. Sering banget tuh katanya ikatan dinas, lulus langsung kerja di PT Pos. Nah, pada dasarnya betul kita itu di bawah langsung naungan PT Pos Indonesia Persero, tetapi di sisi lain kita bukan ikatan dinas. Kalau sekarang sudah jadi swasta murni di bawah naungan langsung PT Pos. Ah gitu. Dan lulusannya masih ada kemungkinan besar untuk diterima di Pos Group. Pos Group di sini salah satunya ada PT Pos, Pos Logistik, YPBPI juga termasuk, dan perusahaan anak-anak perusahaan lainnya. Nah nanti ini kita akan bahas di akhir ya atau di episode selanjutnya gimana caranya biar bisa masuk kerja di PT Pos Indonesia. Oke. Tadi Poltek Pos, nah yang STIMLOG ini gimana nih? Sama aja atau beda? Ya, kalau STIMLOG-nya ini bisa dibilang mungkin adanya ya, karena kita lahir di tahun 2013 yang kampus untuk STIMLOG sendiri adalah sekolah tinggi pertama di Indonesia yang fokus di bidang logistik dan supply chain. Oke, jadi pada intinya dua-dua kampus ini sama-sama berfokus bidang keilmuan logistik dan supply chain. Nah, kemudian apa bedanya nih Poltek Pos sama STIMLOG dengan kampus-kampus lain yang mereka juga punya jurusan logistik gitu? Kayak yang kita tahu kan ada Trisakti, terus kemudian juga ada Universitas Semen Indonesia, ada STPPLN, mereka juga punya logistik gitu. Keunggulannya tuh apa sih yang beda dari kita tuh? Nah, untuk keunggulan sendiri karena emang kita langsung di bawah naungan PT Pos yang disiplinnya bidang logistik banget, expert. Nah, maka dari itu kita punya tagline-nya Poltek itu logistik expert. Oke. Pas fokus dan ini. Iya. Pergerakannya sangat cepat. Nah, keunggulannya di mana kita emang fokus di sini tuh artinya kurikulum yang kita pelajari pun juga udah berbasis di ranah IRP di bidang logistik juga. Jadi memang semua kebutuhan yang di industri perlukan kita sudah studi banding, sudah di prosedur sebelumnya dan larinya akan disesuaikan kebutuhan di masing-masing industri tersebut. Oke, nah Kang Yadi, kita kan dari tadi sebut-sebut kalau Poltek Pos dan STIMLOG ini adalah kampus yang berfokus di bidang keilmuan logistik dan juga supply chain. Tapi aku pasti yakin banget di sini banyak banget sobat kampus orang yang baru yang mereka tuh kayaknya dengar kata logistik aja baru dengar pas dengar podcast sekarang nih. Logistik tuh apa? Pada dasarnya logistik adalah perpindahan barang ya, dari satu tempat ke tempat lain dengan efektif dan efisien juga. Jadi nanti kita hitung juga dari segi biayanya,
apapun. Dan logistik di sini pun juga banyak unsurnya. Salah satunya mungkin kita kenal dengan transportasi darat. Yes. Darat kan Mbak selalu katakan ada di bidang Di bawah tanah. Iya, memang pipa itu kan. Iya, karena transportasi bawah tanah itu khusus untuk barang yang berbentuk liquid gitu. Betul. Dan ada juga yang ngomong ke aku gini kan. Apa tuh? Gimana kalau yang disebut dengan transport bis kayak gitu, apakah udah termasuk di transportasi atau bukan? Transport yang bis Terus angkutan umum masuk dong. ya kan? Iya. Nah, tapi dia konteksnya adalah mengangkut orang. Oh, jadi barang yang diangkutnya itu orang. Bis. Nah, tapi Iya. kalau di sini kan kita fokusnya di bidang logistik ya. Barang ya, Industri. objeknya tuh barang. Iya. Tapi kalau misalnya untuk yang kayak bis, angkot, kereta itu kan bawanya orang. Ya mungkin itu belum bisa disebut logistik ya, karena kan beda objek mungkin. Bisa saja, tapi mungkin memang konteksnya berbeda. Mungkin di sana ranahnya ke Disubdit perhubungan dan lain-lain. Iya, oke. Tapi kalau yang kita bahas di sini adalah bidang logistik di sini ya tadi kita lebih ke perbarangannya langsung. Karena memang kunci dari logistik sendiri itu adalah kegiatan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan moda transportasi yang efektif dan biaya yang efisien. Betul sekali. Oke, Kang, kalau misalnya di Poltek Pos sama Stimlok ini banyak yang belum tahu juga perbedaan politeknik dengan sekolah tinggi. Nah, bedanya di politeknik pos dan sekolah tinggi ini apa sih yang secara signifikan? Pada dasarnya cuma satu sih intinya. Di mana politeknik ini kita berbicara tentang vokasi. Artinya di sini vokasi adalah dominasinya pembelajaran secara praktikum. Oke. Praktikum itu mungkin di 70%-nya dia lebih ke praktikum, 30%-nya teoritis. Dan sedangkan di sekolah tinggi dan sejenisnya itu lebih ke keilmuan. Bisa rancangan, bisa dan lainnya. Artinya di 70%-nya dia pembelajaran langsung, 30%-nya kita langsung praktikum. Nah, biasanya ini suka ada aja pertanyaan nyasar, bukan nyasar sih, tapi memang pada basicnya belum paham apa perbedaannya politeknik dengan sekolah tinggi. Ada yang waktu itu lagi konsultasi nanya-nanya tentang jurusan di Poltek Pos. Nah, terus dia nanya, di Poltek Pos nggak ada yang S1 ya, Kak? Nah, jawabnya gimana tuh? Kalau ditanya S1 kita punya D4 garis miring S1 kalau sekarang itu biasanya promosi seperti itu karena di D4 sendiri sudah setara ya, artinya di sini setara itu sudah sama derajatnya dengan S1. Jadi lulusannya begitu lulus D4 bisa lanjut ke S2 tanpa harus melalui prosesnya ambil S1 dulu karena memang statusnya sudah sama. Tapi bedanya apa? Apakah dari gelarnya atau dari pembelajarannya? Salah satunya tadi dari pembelajaran, karena D4 sendiri emang lebih fokus ke skill dia. Begitu lulus dia emang sudah banyak bakal ilmu. Karena di mana Poltek Pos pun juga punya keunggulan lain. D4-nya dia punya intensif kerja. Intensif kerja ya. Tuh kayak magang. Betul. Jadi kalau nanti D3 dapat program magangnya 1 kali, kalau D4 ini 2 kali. Wow. Magang ada intensif kerja itu. Dan sekarang kita pun juga sudah bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan BUMN lainnya. Magangnya boleh di mana nih? Boleh di mana aja bebas? Bisa. Oke. Ya, kami sarankan sesuai dengan ranah keilmuan juga. Pembelajarannya gitu. Misalkan nih aku jurusannya manajemen bisnis gitu, terus aku pengen magangnya di mana ya kira-kira? Banyak banget. Kalau manajemen bisnis kan itu bisa di perhotelan juga, ada juga perusahaan-perusahaan yang sekarang berbasisnya itu kan semuanya produk. Karena ini ya menurut aku sih pada dasarnya mau apapun kita belajar keilmuan jurusannya pada saat kuliah, ya kenapa jurusan itu ada karena memang di perusahaan tuh butuh bagian itu ya kan. Kayak misalkan nih Kang Yadi kan kuliahnya sistem informasi ya. Iya. Nah kalau misalkan kadang orang mikir kan kayak baru denger gitu sistem informasi terus kayak belum bisa bedain sama teknik informatika itu apa. Padahal keduanya itu mereka punya perannya yang berbeda. Terus mereka tuh mikir kayak kalau sistem informasi kayaknya peluang kerjanya lebih sedikit daripada teknik informatika, padahal belum tentu gitu kan. Bahkan perusahaan pun mereka tuh butuh gitu si bagian peran-peran teknik informatika dan sistem informasinya kayak gitu. Lagian juga zaman sekarang nih perusahaan mana sih yang nggak pakai komputer ya gitu? Mungkin ya ada aja tapi yang mungkin ya yang masih pedalaman dan yang lain. Pedalaman dan mungkin masih dia Aksesnya usahanya susah. masih tradisional gitu ya. Tapi kan kalau untuk sekarang kita sudah masuk ke revolusi industri 4.0 ya, yang dimana udah canggih banget, terintegrasi dengan pakai teknologi dan lain-lain. Nah, kalau di Poltek Pos sendiri ada jurusan apa aja sih? Paling populer memang kita di bidang logistiknya ya. Ada 3 manajemen logistik, lalu juga ada sistem informasi tadi, ada teknik informatika, ada manajemen bisnis dan angkutan
akuntansi. Di D4-nya atau yang setara dengan S1 kita pun juga ada logistik bisnis, lalu ada manajemen bisnis, teknik informatika, akuntansi, dan jurusan terbaru yang Apa tuh? saat ini lagi e-commerce logistik. Wow. Tapi kalau e-commerce logistik itu maksudnya kita jualan online atau gimana? Ya, secara dasar keilmuannya e-commerce itu kan berbelanja atau berjualan melalui elektronik. Betul. Nah, di bidang di sisi lain kita ada logistiknya. Nah, logistik di sini ada tadi konsepnya perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain. Oke. Jadi kalau e-commerce logistik itu kalau misalnya kita berpikir secara kecil tuh bukan kita yang jualan online ya, tapi kita di sana yang mau mengelola gimana caranya penjualan online itu kan banyak banget yang terlibat nih, ada penjualnya, ada marketplace-nya, ada jasa logistik pengirimannya, dan Betul. kita pun sebagai pembeli itu gimana caranya semua sama-sama senang ya, win-win solution gitu. Betul. Penjual happy, pembelinya senang, yang nganterinnya juga nggak pusing gitu. Di sini kita boleh sebut merek nggak? Boleh. Contohnya Gojek, Yes. Momogen, sama Tokopedia. Nah, benar banget, rame banget tuh katanya. Tokopedia adalah platform e-commerce atau startup yang e-commerce besar ya, Yes. di mana dia memang menyediakan wadah berjualan online yang pendapatnya sangat besar. Terus kenapa join dengan Gojek? Gojek di sini adalah salah satunya adalah fokus di bidang transportasi juga. Kurir pengiriman barang ya. Betul. Nanti mungkin mereka dengan adanya kolaborasi ini bisa lebih efisien dan efektif juga dari segi penjualannya dan pengirimannya. Itu ranah kerja kita tuh nanti lulusan e-commerce, jadi pemikir itu. Apalagi sekarang pas lagi kita sudah hampir setahun pandemi ya, kita tuh kayak misalnya beli gula garam ke warung aja harus pakai marketplace gitu. Iya, Karena kita mau keluar pintu aja udah deg-degan gitu, kayak berasa mau diserang gitu kan. Makanya sekarang karena mungkin kalau menurut aku ya kenapa Gojek itu bergabung dengan Tokopedia, karena memang sekarang yang dijual tuh macam-macam gitu. Nggak cuma barang-barang impor, nggak cuma barang besar, bahkan sampai Royco 1 saset aja dijual di Tokopedia. Dan orang pun butuh pengiriman cepat yang same day gitu loh. Pesan hari ini, pagi pesen, sore nyampe kayak gitu. Dan di sisi lain ya, kalau tadi kan Tokopedia-nya yang membayar Gojek untuk mungkin kolaborasi di bidang transportasi atau korea. Di sisi lain kita punya ada Shopee. Shopee kan platform besar juga. Yes, betul banget. Dia pun juga nggak mau kalah dengan Gojek. Dia mengeluarkan yang sekarang yang mungkin emang belum rilis, tapi dia itu sudah ada namanya Shopee Food. Shopee Food. Betul. Jadi kita sekarang kalau mau pesan makanan bisa pakai Shopee. Bisa. Nanti misalkan aku mau beli janji jiwa nih gitu. Bisa. Jadi Shopee langsung kirim, ya sama kayak GrabFood, kayak GoFood. Karena selama ini kan kalau Shopee Food itu aku tahu cuma diskonnya doang ya, kayak kupon-kupon diskon 15%. Kalau sekarang kita pesen makanan minuman bisa lewat Shopee. Kalau tadi diskon mungkin dia lebih ke paymentnya, Shopee Pay. Oh iya benar. Nah, kalau sekarang dia ngeluarin dia semacam perusahaan juga. Ya, di Shopee Food di sini masih dalam pengembangannya, belum rilis di Bandung, di Jakarta mungkin bulan Maret, insya Allah juga udah rilis. Kakaknya kerja di Shopee ya? Side jobnya di Shopee. Ya, saya ngelola usaha juga ya, di mana salah satu bidang e-commerce ini sangat berperan sekali di bidang industri atau di pengalaman. Nah gitu, Sobat Tepos Oren. Jadi Kang Yadi ini selain melayani pertanyaan-pertanyaan kamu, dia juga punya usaha sampingan, bisnis usaha kopi gitu. Nah tadi kita udah bahas Tepos nih, kalau di Steamblog sendiri jurusannya apa aja? Wah, Steamblog ini nggak kalah hits, kita punya 2 jurusannya yang populer. Ada manajemen logistik dan transportasi logistik. Oke. Kalau dari 2 itu nih, kalau misalkan Kang Yadi sebagai siswa dari manajemen logistik sama manajemen transportasi, pilih yang mana? Kalau aku sendiri sih lebih manajemen logistik. Kenapa? Karena di sana kita yang ini basically dulu kita tahu. Dari sana nanti kita akan ada pendistribusian bahwa ternyata pengiriman melalui A, B, dan C. Nanti itu akan dibahas di transportasi logistiknya. Oke. Nah kalau misalkan kalau boleh tahu nih di manajemen logistik itu kira-kira dibocorin tipis-tipis deh belajar apa sih? Wah banyak banget nih, SKS-nya juga full. Kalau harus buka primbon. Harus cek dulu di websitenya steamblog.ac.id ya. Nah jadi ini kalau misalkan kamu penasaran sama apa aja yang bakal dipelajarin di
jurusan S1 Manajemen Logistik dan S1 Manajemen Transportasi Logistiknya Stimlog, kamu sekarang juga bisa langsung buka browser dan kamu ketik stimlog.ac.id. Kamu tinggal pilih menu di situ program studi, terus ada 2, kamu pilih yang kamu suka, nanti di situ bakal muncul mata kuliah atau kurikulum yang nanti bakal kamu pelajarin. Gitu ya Kang Yadi ya? Ya betul. Nah, Kang Yadi, ini nih kita udah bahas tentang Poltek Pos dan Stimlog. Di sini juga aku mau bertanya, susah nggak sih masuk ke Poltek Pos dan Stimlog? Masuknya doang kayak gampang ya, gerbang di depan kebuka terus 24 jam. Oke, mungkin sekarang pemikiran anak-anak lebih krusial ya. Kenapa tuh? Karena memang pemikirannya udah luas. Udah pada pinter ya, sekarang beda kayak zaman kita. Zamannya Kang Yani ada nggak sih kasih informasi dari perguruan tinggi kayak, ini kampus ini bagus loh, ini gini. Aku sih nggak ada. Kalau aku masih dapet, jadi dia tuh datang ke kelas dan yang unik-unik lagi, yang promosi ini. Ada dari salah satu universitas juga promosi ke kelas dan dia tuh nawarin kayak semacam sulap-sulapan. Hah? Sulap-sulapan? Iya, serius? asli, tapi itu nggak ada kaitannya sama universitas ya. Tapi di sisi lain dia hanya menarik perhatian dulu. Hiburannya. Ya, setelah itu baru dia jawab-jawab tentang masing-masing universitas. Aku kira jurusannya ada jurusan sulap loh. Jadi waktu SMA dulu pernah dapat yang sosialisasi ke kelas. Terus gitu. juga pernah daftar ke beberapa perguruan tinggi. Gimana sih seleksinya? Kan sekarang dikenal dengan SBMPTN. Yes, ada SNM gitu. Dulu ikut nggak SBM? Ikut. SNM? Enggak. Oh, SBM ikut. SBM. Dulu daftar di mana kalau boleh tahu? Polban. Polban bukan SBM atau Polban tuh SBMPN. SBMPTN. Nggak pakai T, kan bukan perguruan tinggi, politeknik. Oke, ya itulah pokoknya. Lulus. Masuk tapi di jurusan elektro. Kenapa nggak diambil? Karena waktu itu blank. Jadi nggak paham tentang elektro harus ngober gitu. Terus kenapa milih elektro? Waktu itu pilihannya apa aja sih? Karena dulu nyari informatika nggak dapet. Oke, ya karena emang teknik sih di Polban ya. Daftar kemana lagi selain Polban? Udah sih, fokus di Polban aja. Itu aja. Oke. Emang sih seru, kadang cerita orang tuh beda-beda ya gitu. Nah ya tadi balik lagi nih, cara masuk ke Poltek Pos dan Stimlog susah atau gampang? Gampang banget masuknya ya. Nanti yang agak susah itu seleksinya. Oke, kayak naik angkot ya, naik gratis turun bayar. Nah kalau di sini masuknya juga kita melalui website PMB yang terbaru ini sudah kita buat lebih mudah. Wow. Kebetulan juga ada marketing komunikasi ya. Iya. Kamu sendiri yang mengelola websitenya dibantu dengan TIK. Di mana website di sini sudah mengarahkan semua user atau pendaftar itu jadi ke PAN secara otomatis. Dia harus ngapain dan bagaimana. Dan prosesnya pun juga nggak harus lama, nggak lebih dari 3 hari hasil lulusan udah dapat lulus atau enggak. Oh iya? Iya dong. Cepet banget. Ya. Dulu aku kalau nunggu pengumuman kelulusan daftar nih ke perguruan tinggi gitu, itu kayak harus nunggu penutupan pendaftarannya selesai baru kita dapat pengumuman kelulusan. Kalau ini cuma 3 sampai 7 hari kerja kita udah tahu lulus atau enggak. Iya, karena prioritas pelanggan itu atau pendaftar itu adalah yang utama buat kami. Oke, ampun, seneng gak dispesialin ya, gitu. Kalau mbaknya atau kakaknya harus nunggu lama-lama, deg-degan sih, jujur kayak gimana ya, karena kan kayak kuliah itu sebenarnya kalau dulu tuh aku nyari tempat kuliah bener-bener blank gitu, karena kayak ditanya mau jurusan apa, aduh nggak tahu gitu, mau kuliah di mana, nggak ngerti gitu, karena emang dulu tuh zamannya aku nggak ada kayak pengarahan dari sekolah harus seperti apa, terus dikasih tahu perbedaannya apa, peluang kerjanya gimana. Kalau sekarang menurut aku siswa-siswa di SMA, SMK, dan MA tuh sangat difasilitasi sama sekolahnya gitu. Diberikan informasi-informasi tentang perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Apalagi sekarang online kan, bahkan kayak sekolah kampus-kampus yang ada di Aceh aja bisa presentasi ke sekolah yang ada di Bandung, kayak gitu. Nah, kalau untuk jalur pendaftarannya nih apa aja yang ada di Poltek Pos dan Stimlog? Sama ya kira-kira? Untuk proses alur pendaftaran, PMB-nya itu semua sama. Dari jadwal dan seleksi, kita punya yang jalur pertama ini ada PMDK atau raport. Dengan nilai raport kamu bisa ikut seleksi di kita. Dan yang paling mewah lagi, kita punya program free DPP hingga 100%. Wow, itu khusus buat jalur raport aja? Enggak, kita punya ada di reguler dan di undangan juga bisa. Oke, itu ada pendaftarannya jalur rapor, terus jalur undangan, reguler, dan satu lagi mandiri. Jalur mandiri. Oke, kalau misalkan jalur rapor ini syarat utamanya bisa masuk ke jalur rapor tuh apa? Apakah harus pinter, harus masuk 10 besar, atau harus juara, apa sih?
buat kita semuanya juara. Yang daftar ke kita juara. Anjay. Boleh nggak sih ngomong anjay di sini? Gak ada larangan. Nggak ada larangan ya. Terus. Jadi yang pertama tadi, yang daftar ke kita tuh nggak harus yang juara semua, karena emang semua yang masuk ke kita adalah orang-orang juara semua. Orang-orang terpilih ya sebenarnya gitu. Dengan yang syarat khusus ya, khususnya dia baru lulus fresh graduate. Fresh graduate tahun ya, betul. tahun 2021. 2021. Oke, berarti kalau misalnya lulusan tahun kemarin gap year nih 2020, 2018 di jalur rapor, mohon maaf banget belum bisa ya. Belum bisa. Oke, jadi syarat pertama di jalur rapor adalah lulusan tahun 2021. Ya. Kemudian Nilai rapor sekarang KKM berapa sih? KKM tuh rata-rata udah di atas 75 sih seingat aku. Jadi kita kasih servis lagi. Yes. Dengan nilai 70 kamu bisa dapetin free DPP hingga 50 sampai 150%. 50%. Ini nilainya dipakai apa aja? Kita dominasinya atau paling tekankan di matematika dan bahasa Inggris serta bahasa Indonesia. Oke, jadi nih kamu yang mau coba sekarang dicek ya rapotnya, apakah nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia kamu ada di atas 70 atau tidak. Karena kalau misalkan nilai matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia kamu rata-ratanya semester berapa aja? Semester 3 dan 4. Oh ya, semester 3 dan 4 itu ada di range 70 sampai dengan 80. Untuk pendaftaran di jalur rapot, kamu bisa dapat potongan biaya DPP 50%. Ya. Iya ampun, hemat banget. Ya. Lumayan 50%-nya lagi kan ya, bisa beli iPhone gitu. bisa rombokin. Oke, terus kalau misalnya nilainya di atas 80 gimana nih? Misalkan dia bukan pinter ya, dia ranking gitu. 80 sampai 100 ya, kita kasih 100%. Aslinya? Iya. Bebas 100% DPP. DPP ya. Jadi aku tinggal bayar SPP-nya Ya. aja nih. Dan SPP di sini sifatnya flat, sampai lulus tetap sama, nggak akan ada kenaikan. Oh gitu, jadi misalkan tahun ini nih semester 1 aku bayarnya 7.500.000. Berarti nanti semester 2 7.500.000 lagi, semester 3, 4, 5 sampai aku lulus tetap segitu aja flat. Betul. Ih enak banget kalau gitu ya, jadi nggak usah pusing-pusing gitu, maksudnya nggak ada biaya tambahan. Di luar itu paling kebutuhan personal aja. Kayak apa tuh misalnya? Misalnya ya modul kan harus ada. Oh iya sih, benar. Terus juga nanti wisuda, akhir wisuda pun juga nggak mahal karena kampus aku kan bayarnya mahal. Wisuda doang. Kalau yang ini mah Ini dijamin hemat ya kalau nggak gitu. salah kurang dari 2 juta udah bisa wisuda kan? Iya, udah sama kuliahnya enak kan ya gitu, yang ngajarinnya juga expert di bidangnya, biaya kuliahnya murah, apalagi peluang kerjanya besar, ya ngapain harus ragu coba ya kuliah di Poltek Pos dan Stimlok gitu. Oke, nah tadi kita sampai mana ya? Aku lupa. Biaya. Oh sampai biaya. Oh iya tadi jalur rapot ya. Nah oke lanjut nih kalau ke jalur reguler. Reguler tuh nanti melalui general test online. General, tes online atau tes umum. Ya. Itu siapa aja yang boleh ikutan daftar di jalur reguler? 3 tahun terakhir dari 2021. 2021, 2020, 19, 18. Boleh tuh? Boleh. Oh, oke. Maksimal mentok di 18 berarti. Aku lulusan 2014 nggak boleh. Mungkin. Ketuaan. Ketuaan, maaf tolong sadar diri. Nah, jalur reguler ini berarti wajib ikutan tes. Ya, wajib. Oke, tapi kalau misalkan nanti nih biasanya suka ada juga yang tanya-tanya nih ke WhatsApp official kita, kalau misalnya aku ikut jalur reguler, takutnya kan nggak lulus ya, gitu kan, wallahu alam gitu ya, nggak ada yang tahu gitu. Kita mah bisa aja yakin lulus tapi tahunya enggak. Bisa nggak nanti aku coba di jalur yang lain atau aku ikutan lagi jalur reguler ke gelombang selanjutnya? Boleh banget, tapi ada syaratnya. Apa? Selesaikan dulu satu jalur tersebut, kemudian dapat kelulusan. Jika oke, atau misalnya tidak dinyatakan lulus nih, bisa mencoba lagi di jalur berikutnya atau di gelombang berikutnya. Oke sih, jadi nanti kalau misalkan nanti kamu pengen ikut di jalur atau gelombang lain, kamu harus selesaikan dulu ya sampai intinya gini deh, sampai kamu dapat kepastian apakah kamu lulus atau tidak gitu. Jangan sampai nanti ketika pendaftaran bikin banyak akun gitu ya, bikin akunnya tuh misalkan nama aku Omega nih, Omega bikin akun kedua karena nama Omega udah kedaftar jadi Omigi. Iya, terus nanti akun ketiga bikin lagi oh my god gitu kan, nanti pusing gitu kita adminnya ya, ini satu orang atau beda gitu. Oke, next lanjut ke jalur undangan. Jalur undangan punya spesial juga. Apa tuh, pakai telur? Ya pasti.
lebih dari telur. Oh, apa tuh? Selain nantinya akan dapat free DPP Yes. up to 100% juga, Dia punya jaminan diterima 100% lulus. Jadi Jaminan kalau 100% aku punya dapat surat undangan ini nih, betul. itu aku udah pasti fix banget lulus. Banget. Banget. Ya. Gak ada tes-tesan. Gak usah, langsung tinggal daftar online, isi data diri, upload tuh surat undangan yang udah kita dapat, udah pure maksimal 3 hari tadi hasil keputusan udah dapat lulus. Dan Ih, pasti lulus enak itu. banget. Gimana cara dapat surat undangannya? Boleh minta ke guru BK Ya. atau chatting aja ke WhatsApp. Oh, ke WhatsApp official kita. Ya, kalau boleh tahu nih, nomor WhatsApp official yang dipegang sama Kang Yadi nomornya berapa? Di 0811 2222 2 4 kalian 3910. Ulangi. 0811 2222 3910. Oke, nah jadi dari kamu nih yang mau ikutan jalur undangan, yang kamu bisa dapat surat undangan dan kemudian pasti banget diterima tanpa tes, tanpa seleksi, kamu jangan lupa untuk WhatsApp ke nomor ofisialnya Kang Yadi ya. Nanti kamu di sana bakal dipandu harus melampirkan data diri apa aja supaya bisa dapat surat undangan tersebut. Ya. Lulusan tahun berapa aja yang bisa? Itu kita utamakan 2021. Tapi 2020 juga boleh. 2020 boleh. Atau yang lainnya. Pokoknya data ini karena kita mau lulus seleksi dulu. Jadi siapapun yang dapat undangan itu adalah orang-orang yang lulus seleksi dari kami. Oke, jadi nih aku sebagai siswa misalkan mau ikuti jalur undangan, berarti nanti aku chat ke WhatsApp officialnya Kang Yadi. Terus nanti Kang Yadi pandu aku ya, misalkan nanti suruh kumpulin data diri, data orang tua, asal sekolah, dan nilai rapot juga. Nanti kalau misalkan dari Kang Yadi ini, oke ini semua sudah masuk kualifikasi atau kategori di jalur undangan, itu dikasih surat undangan. Oke, mantap kali. Nah, kalau yang terakhir jalur mandiri gimana nih? Jalur mandiri adalah jalur khusus. Kita buat khusus aja. Siapapun mereka yang mungkin ya tadi mau masuk undangan nggak dapat undangannya. Mau masuk jalur rapot, wah dia lulusan tahun 2020. Yes. Mau masuk reguler, langsung cukup ujian. Gitu. Nah, makanya kita buat jalur khusus. Jalur khusus di sini adalah jalur tanpa testing, dan dia bisa kita nyatakan lulus juga. Kenapa? Karena dia punya prioritas khusus buat kita. Oke. Nah, prioritas khusus di sini secara kolektif datanya atau seleksinya dia punya kuota tertentu atau kuota khusus juga sehingga peluang diterimanya lebih besar dibandingkan jalur-jalur yang lain. Sip. Nah, kalau misalkan aku bertanya nih, aku kan nggak sultan banget ya gitu, nggak kaya banget gitu ya, sama Raffi Ahmad jauh pisan lah. Kalau menurut Kang Yadi nih, kalau misalkan aku cari yang hemat dan aku baru lulus banget tahun 2021, enaknya jalur apa yang aku ambil? Jalur rapot. Jalur rapot aja. Jalur rapot, selain tadi dapat free DPP ini 100%, kesempatan lainnya kamu boleh bayar 3 kali, dapat dicicil nih. Bisa dicicil? Ih ya ampun, seneng banget kayak nyicil Tupperware. Iya bisa. Cicil 3 kali. Jadi itu untuk pembayarannya bisa lebih mudah ya? Iya, sangat membantu sekali karena apalagi sekarang di zaman pandemi COVID ini, semuanya kena imbasnya ya, sih. Kita pun peduli akan itu sehingga ya udah deh, yang penting semua bisa melanjutkan pendidikan. Betul. Untuk negeri kita jauh lebih baik. Karena pendidikan itu penting banget ya. Maksudnya kayak kita bukan cuma ngejar gelar doang, tapi pada saat kita kuliah tuh kita ngelewatin proses dimana itu untuk pendewasaan diri gitu kan. Jadi kita pemikirannya lebih luas lagi, kita ketemu sama orang nambah link gitu kan. Kita ngelatih cara untuk manajemen diri kita atau manajemen waktu, karena pada saat kita kuliah itu pasti kita sibuk banget gitu kan, kayak nafas aja alhamdulillah gitu. Iya benar. Nah untuk selanjutnya nih, kalau kita lulus dari Poltek Pos dan Stimlok, pasti ujung-ujungnya adalah kita bakal cari uang ya, kerja gitu. Peluang kerja di Poltek Pos dan Stimlok tuh gimana sih? Mayoritas 60% lulusan kita itu sudah bekerja sebelum mereka wisuda. Sebelum wisuda udah Ya, kerja? betul. Boleh gitu? Bang, gitu. Karena lulusan kita tuh ditargetkan ya dia dapat kerja sebelum mereka wisuda. Caranya gimana? Ya tadi kita melalui program magang, harus ada kerja ini, dan mayoritas mereka tuh banyak yang kok juga dengan perusahaan masing-masing, dan perusahaan itu langsung kontak kita untuk merekrut mereka. Jadi begitu lulus nanti langsung kontak perusahaan masing-masing. Nah, aku dengar nih dan kebanyakan perusahaan yang kerja sama dengan Poltek Pos dan Stimlok itu adalah perusahaan logistik. Ya, kenapa? Karena tadi keilmuan kita adalah fokusnya di bidang logistik, dan spesial lagi meskipun nanti kan di sini ada beberapa jurusan lagi,
misalnya saya masuk sistem informasi, tapi saya pun juga akan dapat ilmu terapan di bidang logistiknya. Suatu saat mungkin saya bisa bikin website atau sistem informasi berbasis logistik Untuk perusahaan Ya, logistik gitu. betul. Wow, seru juga sih. Jadi kita kuliah di jurusan logistik itu bukan hanya ngurusin tentang perpindahan barang Ya. doang ya, tapi itu kan hanya inti besar garis Ya, besarnya. betul. Tapi kita secara lebih luasnya lagi kayak misalkan tadi di akuntansi, orang berpikirnya kalau di akuntansi kerjanya pasti di bank gitu. Ya, Tapi kan pada kenyataannya logistik juga butuh akuntansi gitu Betul, kan, betul. karena supaya tadi bisa menghitung mana sih untuk biaya perpindahan barang tersebut yang paling efisien gitu. ya, betul. Terus kayak tadi juga sistem informasi dan teknik informatika. Sekarang kan kita udah bisa ngecek resi pengiriman lewat internet kan. Ya. Itu kalau nggak ada orang IT nggak akan bisa ya Betul. ngecek di internet Terus gitu. kita bisa ngecek kondisi barang itu sampai di mana. Iya, gitu diterima sama siapa. Kadang ada yang diterima oleh rekan kerja, Ya. diterima oleh pamaman. Padahal mah nggak tahu pamaman tuh siapa gitu. Di depan kan. Iya. Oke, nah ini terakhir nih, kalau misalkan di sini Sobat Kampus Oren mau cari tahu informasi lebih banyak lagi tentang Poltek Pos dan Stimlok, harus kemana kah saya bertanya? banyak pintu, banyak gerbang. Oke, Iya, aku boleh apa? nyampein kelebihan lain nggak? Boleh banget, boleh banget. Posting Log sendiri selain tadi kita memanjakan si daftar itu melalui servis-servisnya. Dimanjain banget. Ya, manjain. Chattingnya juga nanti kita layanin sama upload service. Sampai bobo. Iya. Karena admin kita bisa ini semua. Oke. Terus juga di mana nanti si pendaftar ini tidak akan merasa rugi sama sekali setelah melakukan pembayaran pendaftaran. Karena nantinya dia akan kita pandu terus untuk salah satunya kita ada pelatihan Pelatihan untuk siswa juga. Pendaftar. Ya, pendaftar itu nanti nambah ilmu, nambah wawasan, nambah relasi dan banyak sekali manfaatnya. jadi sambil nunggu kita masuk kuliah, biasanya kan kalau untuk swasta kita di akhir ya, Betul. setelah negeri gitu. Itu biasanya kan nganggur, Ya. gabut ya, nggak tahu mau ngapain, sekolah udah beres gitu. Pandemi lagi nggak bisa kemana-mana. Nah, Poltek Pos Stimlok ini bakal ngasih pelatihan untuk persiapan kuliah. Iya, betul. Ih, seru banget. Gratis nggak? Gratis dong. Asal kita daftar ke Poltek Pos dan Stimlok gitu. Ya. Pokoknya setiap pendaftar Poltek Pos dan Stimlok dapat kesempatan buat ikut pelatihan tadi. Ya, atau kita sebut dengan ngopi the series, ngopi pinter. Oh, ngopi. Ngopi itu ngobrol pinter. Oke. Di series di sini Iya, kita iya, buat iya, secara iya. seri. Jadi nanti bulan pertama mungkin kita akan membahas berbagai macam aspek-aspek terkait. Beda pembahasan ya. Intinya nanti gimana setelah saatnya waktunya kita kuliah tuh kita bener-bener udah siap banget jadi mahasiswa gitu ya. Udah nggak celingak-celinguk kayak aduh dosen tuh apa ya gitu. Aduh cara ngitung SKS gimana ya gitu. Ya, nanti itu akan dipandu semua melalui tadi ngopi Pelatihan the yang series. tadi ngopi itu ngobrol Ya, pintar. ngobrol pintar. Oke nih tadi kalau kita terakhir udah masuk sesi terakhir nih, kalau misalkan mau cari informasi tentang Poltek Pos dan Stimlok, websitenya apa? Untuk Poltek Pos di pmb.poltekpos.ac.id. Oke, kalau Stimloknya pmb.stimlok.ac.id. Punya IG nggak? Banyak. Sorry 2 ya. Wah banyak. Bentar, Ya, aku langsung mikir banyak yang mana aja banyak gitu. di sini adalah lebih dari satu ya. Oke. Jadi untuk PMB-nya sendiri kita punya Join Poltek Pos. Join Poltek Pos. Yang untuk official kampusnya kita Poltek Pos Indonesia. Oh jadi ada dua nih. Ya. Jadi kalau ada untuk Yang yang nanti lihat di sini. nggak kelihatan. Oh enggak. Kalau untuk kampusnya Poltek Pos, IG-nya Poltek Pos Indonesia. Tapi kalau untuk informasi pendaftaran ada di Join Poltek Pos. Satu lagi. Stimloknya di Stimlok_Indonesia dan satu lagi di Join Stimlok. Nah PMB-nya gitu. di Join Stimlok. Oke sobat kampus Oren, jangan lupa ya nanti kalau misalkan kamu kelupaan di beberapa menit selanjutnya, kamu dikebelakangin aja apa durasinya ya? Di apa sih namanya? Oh di rewind, diulang kan? Oke. Pokoknya itu durasinya kamu tarik ke belakang. Di-set gitu. Lupa. Nah makanya itu ya, jangan lupa nanti kamu juga mending follow Instagramnya aja karena di sana informasinya terupdate. Jadi untuk informasi pendaftaran masuk ke Poltek Pos di Join Poltek Pos, dan untuk di Stimlok itu di Join Stimlok. WhatsApp dong mulai. WhatsApp boleh deh, WhatsApp-nya Kang Yadi sebagai admin 2. Berapa nomornya? 0811 2222 3910.
Nah, kalau misalnya nomor WhatsApp admin yang satunya lagi, yang pertama 0813, satunya 4 kali, 0194. Boleh pilih salah satu ya? Ya, biar nggak bentrok. Iya, kalau misalkan nanti kamu chatting ke dua-duanya, ntar kalau kamu langsung balas dua-duanya, ntar kamu bingung. Mending pilih salah satu deh. Kalau misalnya udah sampai 2 kali 24 jam sama yang salah satu nggak dibalas, baru kamu boleh pindah ke nomor yang lain ya. Biar kamu juga nanti nggak bingung nih loh, kok ini yang dua-duanya ngejawab gitu, aku harus jawab yang mana. Soalnya pernah ada kejadian kayak gini, di email iya, di WhatsApp dua-duanya, di Instagram nge-DM, di postingan komen. Dan Dengan tambah lagi, pertanyaan yang sama apa? tambah lagi orang tuanya nelponin. Pertanyaannya sama juga. Pertanyaannya yang sama. Jadi kita bingung ya mau ngejawabnya kemana yang paling efektif gitu. Jadi diusahain satu dulu aja, karena kita di sini pasti fast respon ya gitu. Apalagi di jam kerja kita pasti fast respon banget. Sebetulnya di website pun juga itu semua pertanyaan yang ditanyakan sudah lengkap sedia, harusnya Oh, sih ada ini ya, frequently asked question. Ada. Iya. Bisa dilihat di sana. Jadi kalau misalnya kamu sebelum bertanya ke WhatsApp kita, jadi jangan lupa kamu kepoin dulu aja websitenya di pmb.poltekpos.ac.id dan pmb.stimblog.ac.id. Oke deh kalau gitu, thank you Kang Yadi, terima kasih banyak untuk informasinya. Ini sangat bermanfaat banget ya. Jadi selama ini kalau yang sering chatting ke WhatsApp official kita, cuma lihat dari foto profilnya Kang Yadi aja yang katanya ganteng. Ya juga sih. Jangan merendah untuk meroket gitu dong. Udah banyak sih mahasiswa. Iya. Yang daftar. Bisa aja mas ini. Nah ini kamu sekarang bisa dengerin suaranya Kang Yadi langsung gitu. Jadi kalau misalnya penasaran ya telepon aja, pasti diangkat. Biasanya di balik layar sekarang In frame ya. Sekali-sekali harus biasanya kalau di sekarang tuh ya, kalau di kegiatan promosi PMB itu Kang Yadi selalu di balik layar. Iya kan. Nah sekarang kita undang Kang Yadi sebagai topik utamanya untuk berbicara. Baik Kang Yadi, nanti kita akan ketemu lagi di episode Suka Jadi selanjutnya dengan berbagai topik dan juga informasi yang menarik. Mungkin nanti kita akan talk show sama dosen, sama mahasiswanya, atau bahkan sama orang-orang hebat yang ada di Indonesia. Bisa aja nanti aku ngobrolnya sama Joko Widodo. Bisa banget. Bisa. Karena Pak Jokowi mendukung Kampus Merdeka. Nanti kita akan bahas tentang Kampus Merdeka itu apa ya. Oke kalau gitu Sobat Kampus Oren, terima kasih banyak sudah mendengarkan Suka Jadi. Sampai ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Bye-bye. Dasar radio beneran, Mbak? Oh gitu ya rasanya ya. Gitu rasanya di interview di radio ya. Iya, tarik sendiri. Selama ini ngurusin bayarnya doang ya, sama nyiapin konten.